الله أكبر الله. Bahkan dialah yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'affa afahullah, wa man istaghna aghnahullah, wa man sa'alana fawajadna fa'ataina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menceritakan kisah dirinya, tapi dia menggunakan bahasa seolah-olah orang lain, tidak menyebutkan namanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dahulu ada seorang laki-laki dari Ansar, padahal maksudnya dirinya, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh keluarganya. Karena ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri, keluarganya merasa kelaparan, sampai-sampai dia letakkan batu dan diikat di perutnya. Dan itu salah satu tariqah cara, kalau antum sedang kelaparan, biar tidak begitu kelaparan, letakkan batu dan diikat, ya, itu caranya seperti itu. Karena sahabat seperti itu melakukan caranya, jadi letakkan batu, diikat gitu kan. Kata keluarganya, "Ya Aba Sa'id, datanglah kepada Rasul. Sudah banyak orang yang datang kepada Rasul kemudian meminta dan Rasul memberi." Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada seorang laki-laki dari Ansar pada dirinya itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya untuk meminta sesuatu, untuk minta makanan, karena sedang kelaparan. Lah qadarullah, ketika kemudian dia datang kepada Rasul, Rasul sedang berceramah, sedang berkhutbah. Lah isi khutbahnya itu hadis tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'affa afahullah." Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. "Wa man istaghna aghnahullah." Siapa yang merasa kaya sehingga dia tidak mau meminta-minta walaupun apapun kondisinya, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Dan barang siapa meminta sesuatu kepadaku dan aku punya, maka aku akan beri permintaan.
Lah ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini maksudnya itu kan mau meminta sesuatu kepada Rasul, tapi Rasul sedang ceramah, isinya ini, malu dia mau minta. Dari situ nggak jadi dia minta. Karena Nabi SAW menjanjikan siapa yang menjaga kehormatannya untuk meminta-minta, Allah jaga kehormatannya. Siapa yang merasa cukup walaupun dia tidak cukup, berusaha menjauhi untuk mengemis, maka Allah akan kayakan dia, akan cukupkan dia. Gak jadi minta. Kita mangga gitu. Antum datang ke saya sindir itu, maksudnya biar gak minta, tetap juga minta gitu kan. Tapi para sahabat Nabi SAW luar biasa. Setelah dia mendengar hadis ini dan dia pula yang meriwayatkan hadis ini, maka dari situ Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Akhirnya apa yang Rasul sabdakan menjadi sebuah kenyataan. Abu Sa'id Al-Khudri diberikan kekayaan yang melimpah dari penduduk Ansar. Enggak meminta-minta, dia yakin dengan hadis itu. Makanya juga kawan yang sama dengan Abu Sa'id Al-Khudri namanya Hakim Ibn Hizam, itu kawannya juga tuh. Satu di antara 20 orang yang tidak mau minta-minta. Tapi bedanya kalau Hakim bin Hizam ini, pertama dia datang kepada Rasul meminta sesuatu dan Rasul kasih. Kemudian meminta lagi, Rasul kasih. Kemudian meminta lagi, Rasul kasih. Nah, yang keempat kalinya, kata Nabi SAW, ya Hakim, inna hadzal mal hadiratun hulwatun. Wahai Hakim, harta itu memang hijau dan juga manis, ya kan? Harta itu memang hijau dan juga manis, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara usaha dia, dengan cara baik-baik, maka harta itu akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, tapi kalau dia mencari harta itu dengan cara yang tidak baik, berlebihan, meminta-minta kepada orang, maka Rasul mengatakan lam yubarik lahu fi, harta itu tidak akan diberkahi, karena akan kurang. Diberi berapapun akan kurang, diberi berapapun akan kurang. Maka Nabi mengatakan kalladhi ya'kul wa lam yasba', seperti orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Itu harta yang diberkahi, nggak diberkahi itu seperti itu ya. Tapi harta yang diberkahi sedikit tapi cukup. Makanya sering saya analogikan seperti ini. Ada orang kaya tapi mencari jalur kekayaannya itu bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang culas, dengan cara yang zalim, mengambil harta orang lain, maka hidupnya tidak akan pernah cukup, pasti banyak masalah. Tetapi kalau harta itu sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dengan harta yang sedikit itu anaknya berkah, nggak ada yang durhaka sama orang tua. Anaknya sukses, pendidikannya sukses, menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, mereka sehat, tidak tersentuh penyakit, dan begitu seterusnya. Makanya Rasul mempermisalkan harta yang tidak berkah itu seperti orang makan gak kenyang-kenyang. Kemudian Rasul mengatakan, ya Hakim, yadul ulya khairun min yadis sufla. Wahai Hakim, sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya memberi, lebih baik daripada tangan yang meminta. Dari sini kata Hakim, demi Allah, setelah aku mendapatkan nasihat Rasul, maka setelah itu sampai wafat beliau
tidak pernah meminta sesuatu kepada orang, walaupun seandainya dia sedang di atas kendaraan, kemudian barangnya jatuh, dia tidak pernah mengatakan kepada yang lain, tolong, saya minta tolong ambilkan. Tidak pernah. Sampai pun kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia tidak pernah meminta tolong. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Tidak pernah. Makanya Allah menjaga kehormatan Hakim bin Hizam. Kita kan tidak gitu kan. Terkadang karena backgroundnya manajer, mudir gitu kan di perusahaannya, dia pakai itu manajer perusahaannya itu di masyarakat, nyuruh-nyuruh orang gitu, karena merasa dia pemimpin perusahaan. Iyalah, di perusahaan ada pemimpin, tapi bukan berarti di tempat lain kemudian antum gaya pemimpin kan gitu, nyuruh orang gitu. Itu nggak patut, nggak baik. Ma'asyiral muslimin, artinya ini Abu Sa'id Al-Khudri, Hakim bin Hizam adalah satu di antara 20 sahabat yang menjaga kehormatan dan tidak pernah minta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an adalah orang yang sangat tamasuk dengan sunnah Rasul. Di masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, ketika itu sedang sholat Id dan Abu Sa'id sudah tua. Tiba-tiba Marwan ini dia membuat bid'ah di dalam sholat Id. Apa bid'ahnya? Harusnya sholat Id itu sholat dulu baru khutbah, kan begitu. Marwan ini tidak, dia khutbah dulu baru sholat. Alasannya apa? Alasannya dia itu tidak disukai rakyatnya, karena zalim. Khalifah Marwan ini nggak suka rakyat. Dikhawatirkan kalau seandainya sholat dulu kemudian khutbah, bubar orang. Jadi orang itu kan sholat, yang penting kan sholatnya, bukan mendengarkan ceramahnya. Karena mendengarkan ceramah Id berbeda dengan mendengarkan ceramah sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat itu mempengaruhi sholat Jumat, kalau khutbah itu tidak mempengaruhi, mau pulang mau dengarkan tidak ada masalah ya. Tapi sholatnya itu penting. Makanya sebagian para ulama ada yang mewajibkan sholat Id. Apabila terjadi Id 2 kali, paginya sholat Id, di hari yang sama kemudian terjadi sholat Jumat, gugur Jumat dan mengganti sholat duhur, dan tidak mungkin menggugurkan yang wajib kecuali dia harus wajib juga. Dari situ para ulama sebagiannya berpendapat sholat itu wajib karena mampu menggugurkan sholat wajib. Makanya kemudian Marwan ini, Khalifah Marwan ini, dia tidak mau sholat dulu tapi khutbah dulu. Abu Sa'id Al-Khudri sudah tua, berdiri dia, narik khalifah, duduk, jangan khutbah tapi disuruh salat dulu. Tapi karena dia khalifah, tetap saja dia kemudian khutbah ya. Lama khutbahnya itu, subhanallah, sampai mau masuk ke salat yang lainnya, ke waktu salat yang lainnya, yang lamanya itu ya. Lah dari situlah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia menunjukkan sikapnya di situ. Walaupun sudah tua, ini nggak benar, yang seperti ini nggak benar, begitu kan? Lah sampai seperti itu Abu Sa'id Al-Khudri membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah salah seorang yang menganggap Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Karena sebagian para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan sahabat yang lainnya itu bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad itu setelah dia dewasa, rupanya dia masuk Islam. Memang ciri-cirinya, ciri fisiknya itu seperti Dajjal gitu kan, tapi Allah takdirkan dia masuk Islam.
Lah ketika Haji Ibnu Sayyad ini berjumpa dengan Abu Sa'id di perjalanan. Jadi Ibnu Sayyad kemudian sedang istirahat di sebuah pohon. Abu Sa'id Al-Khudri sedang beristirahat di sebuah pohon. Datang Ibnu Sayyad juga melaksanakan haji. Melihat Abu Sa'id Al-Khudri sedang istirahat di bawah pohon, dia ikut istirahat di situ. Berdebar-debar itu Abu Sa'id itu. Kenapa? Karena dia masih yakin itu Dajjal. Wah, ini saya mau ditemani Dajjal nih. Tapi setelah itu kemudian kata Ibnu Sayyad, wahai Aba Sa'id, sudahlah, jangan kau menuduh aku ini Dajjal terus. Dajjal kan tidak masuk Islam, saya masuk Islam. Dajjal kan tidak punya anak, saya punya anak. Dajjal kan tidak masuk Mekah dan Madinah, saya bolak-balik masuk Mekah dan Madinah. Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri tenang. Kenapa? Karena kasihan dengan Ibnu Sayyad, karena sebagian para sahabat menuduh dia Dajjal. Tapi Abu Sa'id merasa kaget ketika di ending percakapannya dengan Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Sayyad, ya Aba Sa'id, tetapi aku tahu di mana tempat Dajjal. Dari situ dia sudah kasihan, jadi ketakutan tuh. Diambil barangnya, lari dia. Karena dia ngomong, saya tahu di mana tempat Dajjal. Gitu kan? Sebagian para ulama mengatakan, apakah Ibnu Sayyad Dajjal atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, kalau itu Dajjal kecil mungkin. Tapi kalau yang dimaksud Dajjal besar yang keluar di akhir zaman, maka tidak masuk bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Baik. Dan